Oke, selamat jumpa lagi di ruang obrolan bersama teman kita. Ini lama tak bertemu, Mas Bagus. Ya sibuk sama kerjaannya. Ya, begitulah. Ya, Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya Mas. Hati-hati aja yuk. Mas Bagus ini temen kita lama ya. Jadi kapan hari kan kita ngobrol, kita punya bukan gengsi kita kalau ngomong kayak udah kayak keluarga. Kalau geng itu kan ibaratnya itu kayak kumpulan yang beraura, kita kan enggak. Tapi kan sekarang yang lagi ngetren kan geng-gengan. Oh iya. Kayak di TV-TV infotainment semua tuh geng ini. Ya. Ya kita geng cuma 5 orang itu loh. Yang pasti bukan geng motor. Bukan geng motor kita. Dulu geng mobil, tapi saya udah nggak punya mobil masalahnya. Sama. Dulu juga nggak punya mobil juga. Mainnya kan mobil tua dulu. Kita nanti suatu saat lah main-main mobil tua lagi. Jadi kita itu sebenarnya kan berlima. 3 ini, ada satu lagi teman kita Junis yang dia lagi sibuk sama bisnisnya Dan di keluarganya. Surabaya dan keluarganya. Terus lagi ada Pam yang sibuk juga, masih sibuk. Sama channelnya sibuk. Iya, Channel istrinya lah istilahnya. Iya. Channel masak-masak dia. dalam masa-masa sibuk. Kebetulan yang free yang bisa kita ajak ngobrol ini Mas Bagus. Ini pun diculik juga pas lagi pagi ya. Iya, Lagi kerja lagi. lagi kerja. Ya. Memang. Sesuai dengan omongan kami yang video yang sebelumnya bahwa tiap weekend kami akan selalu mereview tempat-tempat wisata yang sekiranya asik lah. Mungkin yang kurang istilahnya hidden gem ya. Hidden gem. Hidden gem itu kalau Istilahnya. kata anak sekarang ya. Nah, sekarang. Gitu. Kalau Jadi, kita old man, loh, meskipun old man tapi dia tetap berjiwa muda lah. oke. Jadi pertanyaan ngobrol pertama santai aja Mas Bagus ya. Sekarang akhir-akhir ini sibuk ngapain? Ya, yang pasti masih kerja lah. Karena kan kerja juga bagian dari ibadah katanya. Kalau Iya. agama. Eh, Jadi ya berkutat dengan ini lama lah, apa namanya, habit lama. Jadi ya kerjanya di dunia sales. Tetap di bidang yang sama ya. Betul. Jadi nggak jauh-jauh dari yang sebelum-sebelumnya, karena basic skillnya memang di situ. Jadi mulai lulus kerja, basicnya di penjualan atau sales. Jadi ya begitulah. Ya sebenarnya kita sama sih Gus. Iya. Aku juga basic sales, cuma kan sekarang kan agak sedikit mencoba dunia baru seperti driver online, Nah. terus juga berani sekarang terima-terima job offline untuk driver ya. Nah, itu sama mungkin bantu teman juga untuk tour and travel gitu. Jadi memang channel ini kami buat selain channel untuk jalan-jalan juga kita review tempat-tempat wisata gitu. Jadi supaya teman-teman mungkin orang yang ada di luar pulau bisa main ke sama lah. Terus ini kan tak lihat-lihat sambil kegiatan bekerja sekarang itu dulu Mas Bagus ini sering kan ya mountain bike gitu. Itu kok bisa sih ini? Itu mulai tahun berapa sih main mountain bike? Kalau dibilang hobi sepeda ya, sepeda ini kurang lebih ya mulai 2010, artinya sudah 13 tahunan. Oh, menekunin hobi sepeda ini ya. Jadi, karena memang kalau suka sepeda dari kecil. Jadi dari kecil dulu waktu SD punya sepeda BMX. Nah, kalau zaman BMX dulu kan, ya? zaman dulu kan punya BMX itu sudah wah, Wah, istilahnya. ya. Zaman dulu kan. Soalnya ada teman kita itu masih federal. Nah, itu Itu tahun udah lama. nggak ada itu kita. Udah nggak ada gitu. Kita lahir udah nggak ada itu. Nggak ada. Udah jadi barang Loh. rongsokan. BMX itu dari dulu udah ada Ya, kalau cuma BMX kan dia dari kan dulu. pasang surut gitu Ah. kan. Nah, memang sempat di zamanku waktu sekolah memang yang lagi tren itu sepeda federal Oh, gitu federal. kan. Jadi Kita masih belum lahir ya kita ya. udah lahir lah. Jadi dari situ dari kebiasaan kesukaannya mulai kecil, mulai dari SD terus beranjak dewasa, sekolah sampai lulus itu sudah mulai hilang hobinya, terus baru mulai lagi hobi itu di tahun 2010 kurang lebih. Oh, 2010 2010. itu
belum ramai juga sih sebenarnya sepeda, tapi Nah. waktu itu saya juga mulai kepingin lagi yang namanya menggeluti dunia sepeda pancal atau mountain bike. Jadi di 2010 itu mulai sepeda biasa dulu, lama-lama jadi yang agak bagus di upgrade terus sampai Sampai yang yang titik mahal. terakhir sekarang. Tapi sepedamu kalau tapering yang lebih spesifiknya downhill ya. Lebih ke bukan downhill, jadi apa ya namanya, mountain bike ini kan sepeda untuk di gunung ya, jadi banyak persepsi yang salah arti. Jadi sepeda itu dianggap semuanya sama mountain bike, padahal enggak. Jadi ada beberapa spesifikasi sendiri yang menguntukkan sepeda ini untuk dipakai di jalur mana. Jadi kalau mountain bike ini memang khusus dia di gunung, karena namanya juga mountain kan, gunung ya, jadi sepeda gunung. Jadi mainnya cuma di gunung. Kalau yang main di aspal, main di jalan raya itu namanya road bike. Ya, road bike. Oh, mungkin karena itu Mas Bagus punya 2 ya kemarin ya. Ya, kemarin punya 2. Tapi sekarang sudah cuma 1. Nah, Masih aktif? Alhamdulillah Mas sekarang sudah berkurang karena gini. Di pekerjaan yang kemarin saya libur 2 hari, jadi di Sabtu sama Minggu banyak waktu luang di situ, jadi bisa bagi waktu antara hobi sama keluarga. Jadi sekarang ini berarti bolos kerja ini yang kami curi ini. Ini Atau bahasa kita korupsi syuting waktu. hari Minggu. Korupsi waktu. Jadi kalau sekarang ini kerjanya yang di tempat sekarang, liburnya cuma hari Minggu, jadi agak susah juga bagi waktunya antara hobi, keluarga, apalagi anak sudah hampir 3, mau 3 sekarang. Alhamdulillah, banyak rezeki. Betul, masih dikasih kepercayaan sama Tuhan, dikasih omongan lagi, habis ini Alhamdulillah. semoga lancar semuanya. Kalau kayak macam aku belum punya, berarti belum dipercaya sama Tuhan. Kayaknya iya. Kalau menurut nakal dulu ya. Kalau menurut itu Tuhan itu memberi amanat Kosten ini yang sangat luar biasa. Tuhan itu memberi amanat Kosten untuk single sementara ini sendiri dulu, memberi contoh kalau bocah tua yang nakal itu nanti kayak gini loh ya. Ya, masalahnya ini nggak sementahun, tahun-tahun. Iya. Ya tetap mencari juga, tapi kan belum Mencari, ketemu yang pas iya, lah gitu. Sekarang masih sering main berarti ya? Ya pernah, tapi sudah jarang lah, nggak kayak dulu istilahnya enggak. Bahkan dulu waktu masih eksis di dunia mountain bike ini, saya juga bikin channel. Oh iya ya. Nanti kita Ngevlog share juga. di sini channelnya. Nah, jadi ada channelnya sendiri untuk biasanya sih kita main ke gunung, ke tempat-tempat yang istilahnya view-nya alam-alam lah istilahnya. Jadi di situ saya juga ngevlog. Cuma karena mungkin ya kesibukan karena kerja itu juga sama ini keluarga, jadi terbengkalai lah istilahnya channel tersebut. Jadi Selama aktif mountain bike, gunung mana yang paling berkesan? kalau saya paling bagus ya itu di Semeru. Semeru itu ya jalur paling bagus menurut saya selama saya bersepeda itu. Itu yang masukku favorit ya? Kalau klub sepeda. kalau untuk semuanya sih saya kurang paham, tapi dari apa namanya saya lihat vlog-vlog yang ada di YouTube ya, jadi rata-rata review untuk trek di jalur Semeru ini cukup baik dan cukup bagus. Ekstrim apa gimana? Semuanya ekstrim pasti. Kalau kita namakan mountain bike itu kita mainnya ekstrim karena kita main turunan dengan kecepatan itu kalau sepeda mungkin di sepeda motor lah ya, mungkin di sepeda motor sekitar 60 sampai 70 km per jam itu kenceng banget dengan trek yang kecil segitu. Terus berkelok-kelok ini. Nah kayak gitu, jadi memang adrenalin yang dipacu memang di sini. Sepeda kan termasuk olahraga juga ya. Ada pelatihan khusus nggak? Kalau untuk yang itu sebenarnya harusnya ada. Apa sih yang dilatih? Mungkin bahu apa lengan apa untuk apa ya namanya? Menahan setir itu. Menahan setir itu. Jadi kalau untuk di olahraga sepeda ini sebenarnya semuanya berfungsi. Jadi mulai kaki, tangan itu semuanya main. Bahkan badan pun harus juga di setting sebisa mungkin nyaman duduk di sepeda, ataupun bahkan kalau kita turunan
nggak istilahnya sadel atau tempat duduknya itu nggak fungsi sama sekali. Oh, jadi berdiri Jadi harus gini ya? berdiri ya, berdiri. Oh, ya. Terus posisi tangan harus lurus ke depan. Nah, karena nahan apa namanya setir Setir, sepanjang sepeda itu yang badannya itu harus bungkuk ke belakang. Oke, oke. Jadi agak setengah kayak jongkok gini Ya, ya. supaya nahan gravitasi. Karena kan kita turun gini ya. Oh, Kalau kita berdiri gini nggak bisa, pasti akan juga ke depan. Jadi harus tahan setir ke depan, badannya agak bungkuk ke belakang supaya nahan gravitasinya nggak akan kebalik. Betul. Misalnya nih, aku kepengen olahraga mountain bike, itu mungkin ada tips and triknya itu memulainya dari mana? Kalau untuk olahraga sepeda atau mountain bike ini sebenarnya simpel sih. Jadi yang pasti yang pertama harus punya sepedanya dulu ya. Oke. Ya, itu kunci utamanya punya sepeda. Yang kedua mungkin kalau untuk awal saya sarankan sih nggak usah sepeda yang mahal. Yang penting apa namanya kita harus tahu dulu ini fungsinya. Fungsinya untuk apa, terus kekuatannya seperti apa. Jadi kalau untuk di mountain bike ini kan memang nggak harus mahal, tapi yang pasti harus menjaga keselamatan kita karena safety first. Karena di olahraga mountain bike ini juga adrenalin itu cukup tinggi di situ. Terus apa namanya jalur yang dilewati pun cukup curam, cukup ekstrim. Jadi meskipun spesifikasinya nggak mahal, tapi yang pasti harus mumpuni. Karena itu juga salah satu untuk menjaga keselamatan kita dalam bersepeda. Nah, untuk yang kedua, yang pasti saya sarankan jangan sendiri dulu. Karena betul, Ya. karena kalau tim ya. iya, ya minimal 2 sampai 3 orang lah ya. Untuk menjaga kalau terjadi sesuatu apa-apa yang terjadi di jalan atau di jalur. Ya mungkin juga itu kalau sendiri mungkin nggak mengerti medannya. Ya, Tapi itu nanti juga. ada risiko kecelakaannya lebih parah lah. Iya. Jadi nanti takutnya gini, ketika nanti ada crash atau kejadian suatu kecelakaan, kalau sendirian kan yang evakuasi nggak ada. Yang nolongin gitu ya? Yang nolongin. Jadi kalau minimal ada 2 atau 3 orang lagi, kita bisa dibantu ya sama teman-teman kita itu ya. Tapi kalau temanku panik sendiri nggak apa-apa kok. Ya ada crash, ya aku bilang ya alhamdulillah. Nggak boleh gitu dong. Nanti kalau aku ada crash gitu, nanti bikin konten sama siapa aku? Ya, sedih lah ya. Sedih, janganlah. Jelek-jelek ini kan saya pelengkap yang bagus. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mountain bike, mungkin bisa kontak, nanti saya kasih link Instagramnya Mas Bagus. Mungkin channelnya tadi kan juga ada, ya. Kalau di sini ngeditnya susah nanti, di deskripsi aja. Jadi nanti misalnya nih pengen mountain bike itu kayak gimana, mungkin bisa lihat di video-videonya Mas Bagus kan ada gitu. Nanti terus kalau Mas aku pengen ikut komunitas mountain bike, mungkin bisa kontak Mas Bagus. Mungkin itu dulu dari kami. See you next time. Tunggu, ini tempatnya di mana ya? Kayaknya bagus juga ini. Oh iya. Saya baru kesini kali. Oke. Tempatnya di Latarombo. Ini daerah Jedong. Jedong Wakir Malang ya, Kabupaten Malang sih. Bagus tempatnya emang bagus. Oke sih, menurut saya. Ini yang nyari tempatnya ini Kosten. Ya. Kosten itu emang pinter kalau nyari tempat, tapi dia kurang pinter nyari pasangan. Ya udah, nanti kita bahas nanti di video berikutnya, masih di tempat yang sama juga. Cuma ngobrolin tempatnya. Kita ngobrolin tentang kafenya gitu. Kita di video berikutnya. Oke. Jangan lupa komen, like, dan subscribe yang pasti. Ini ngeditnya susah. Terima kasih.